Baik, kawan-kawan kita mulai. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang 3 langkah memulai bisnis. Ini foto saya bersama guru kami, Ustadz Nasrullah. Masya Allah. Kemudian, kemudian eh, perkenalan dulu. Ini saya, kawan-kawan tak kenal maka ta'aruf. Saya alumni Kampung Blogger. Saya pernah belajar tentang blogger, dunia blogger. Kemudian saya juga alumni dari Kemanat Rezeki. Kemudian saya untuk bisnisnya belajar dari Cikut Internasional. Kesibukan sehari-hari adalah coaching dan mentoring. Termasuk malam ini sebenarnya ada coaching juga secara offline, tapi karena sudah janjikan kemarin ke teman-teman ya, akhirnya kita Zoom dulu. Saya izin malam ini. Ini beberapa kegiatan dan foto-foto kita ini di Kampung Blogger, kawan-kawan pebisnis online yang belajar ini pas saya belajar di sana ada kedatangan tamu dari Sumatera. Saya tidak ingat universitasnya apa, jadi ngasih semacam kenang-kenangan kepada foundernya Kampung Blogger di Menowo, Magelang. Jadi saya di sana kurang lebih 3 bulan ya, teman-teman. Belajar tentang seluk-beluk website dan internet marketing. Makanya tadi nyambung sama Pak Anton kok ngomongin internet marketing gitu ya. Karena di situ belajar tentang itu. Dan itu prosesnya tidak mudah, tantangannya juga luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita pengen dapat income-nya itu dari AdSense, dari iklan ya. Kita nulis satu artikel, bidik marketnya di mana, kemudian nanti pengen dapat dolar berapa. Saya begitu. Kalau rata-rata orang yang ada di kampung sini, rata-rata adalah blogger. Di belajarnya mereka dari beliau yang berwarna ini, yang Hitam. Pak Sembodo Malik namanya. Di Wasembada Malik. itu. Kalau sebenarnya kalau Mas Darmawan tuh dekat dengan teman-teman yang ada di Jember itu, kampung YouTube. Jadi Ya, sebenarnya Indonesia ini luar biasa potensinya kampung YouTube, kampung blogger, ada kampung Inggris gitu ya. Saya sebenarnya kalau misalnya ada kesempatan lagi itu pengen belajar kayak di kampung blogger ini ke kampung YouTube gitu ya. Tapi kayaknya untuk saat ini karena kesibukan dan akhirnya seperti ini, kawan-kawan belum siap lagi untuk jalan-jalan di sana. Itu. Ini sekilas perkenalan dari saya. Nama saya tidak mudah untuk disebut sebenarnya, Ferry Ago Aries. Jadi ya sudahlah. Tapi ternyata ketika saya bertanya kepada guru spiritual saya, loh namamu sudah bagus gitu ya. Dulu saya dipertanyakan namanya eh, kamu ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi ya sudahlah. Tapi setelah kemudian tanya, namanya bagus. Memiliki master number. Kalau belajar tentang master number, nanti akan ketemu nama. Sebuah nama. Arti sebuah nama. Begitu. Baik kawan-kawan, di kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kenapa kita harus berbisnis? Seperti yang kita bahas di Gulwa, kita penting untuk berbisnis. Ini adalah sebuah mindset dalam membangun berlimpahan. Jadi kita harus berbisnis. Ya, mau tidak mau berbisnis. Seperti yang kita bahas di Kulwa kemarin. Yang pertama, kalau kita ulang sedikit, inflasi. Sebenarnya kalau ada kata-kata inflasi ini sebenarnya bukan uang yang habis ya, tapi nilai uang itu jadi berkurang. Jadi kalau uang kita itu 1 juta di tahun 2024, nanti di tahun 2035 misalkan itu nilainya sudah kecil. berubah. Kalau dulu harga gorengan itu harga berapa? 500 itu sudah dapat kayaknya. Kalau sekarang ada nggak yang harga gorengan yang 500 gitu ya? Kalau di tempat saya ada masih ya. Tapi kecil-kecil. Nih, potongannya itu kecil-kecil banget. Jadi eh, ya 500 tapi kalau makan satu nggak kenyang itu. Nah itu jadi inflasi. Yang pertama. Yang kedua, kemarin kita sudah bahas apa? Ini ada satu apa namanya? Satu quote ya, satu singkatan. Uang bukan segalanya.
atau uang bukan segala-galanya. Tapi titik-titik ada yang tahu, ada yang bisa melanjutkan. Tapi segala-galanya butuh uang, perlu uang. Ya, termasuk ketika kita itu beribadah. Kalau kita ya yang Muslim itu semua aktivitas itu perlu ibadah. Contoh kemarin tuh haji, kemudian sebentar lagi ada kurban, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya, sedekah, ya kan? Seperti itu. Itu Ah, perlu semuanya perlu uang. Dan yang paling membahagiakan di kesempatan keluar kita yang kemarin itu adalah mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau kami ya sebagai Muslim itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi ini asik, menarik. Beliau termasuk couple planner, gitu. Karena beliau sama istrinya itu berbisnis, bisnisnya sampai ke Syam. Jadi kekuatan seorang Nabi Muhammad itu berbisnis dan beliau dikenal, dipercaya, begitu. Kemudian ada satu hal yang tidak saya bagikan di keluar. Kira-kira apa? Itu saya bagikan di Zoom. Makanya beruntung bagi teman-teman di kesempatan malam hari ini apabila mengikuti ya itu ada satu tambahan ilmu. Jadi kenapa kita harus berbisnis? Ternyata ada poin yang keempat dan ini agak ngeri-ngeri sedap. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ayo. Kawan-kawan, saya belajar di ekonomi Islam ya, belajar tentang ekonomi Islam. Yang keempat itu adalah moneter. Fakta bahwa uang rupiah kita itu tidak dijamin atau tidak didukung, lebih tepatnya itu. Didukung oleh apa? Oleh emas. Jadi uang kita itu nilai intrinsiknya itu tidak setara dengan nilai nominalnya. Misalnya uang 100.000, ya nilai kertasnya itu berapa sih sebenarnya? Itu tidak nyampe satu. 100.000, gitu. Sehingga agak-agak berbahaya, terutama bagi orang-orang seperti saya, orang-orang yang mudah overthinking. Saya termasuk orang yang mudah overthinking. Saya itu terkadang membayangkan nanti kalau misalkan uang ini tidak laku bagaimana, gitu. Kemudian diatur oleh undang-undang. Jadi pengikatnya itu undang-undang. Jadi rupiah itu diikat oleh undang-undang. Ya, mudah-mudahan nanti presiden terpilih ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah. Ya, eh, di beberapa waktu yang lalu teman-teman tahu ya uang uang itu pecahannya yang 75 rupiah itu pernah ada. Ya, uangnya bentuknya lebih kecil daripada 100.000. Tapi itu uangnya tidak beredar lagi. Itu. Jadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Kemudian sangat tergantung dengan negara lain. Dalam hal ini adalah Amerika, pemilik dolar. Jadi dia mentransaksikan atau dia mengikat negara-negara yang lain itu dengan dolar. Itu. Jadi supaya kemudian Amerika itu bisa menyetir negara lain. Yang ini menurut saya agak-agak ngeri-ngeri sedap. Dan yang berikutnya yang keempat, moneter ini kita perlu untuk konversi emas. Jadi nanti kawan-kawan perlu untuk punya emas ya, sehingga kemudian uang itu lebih stabil. Jadi dulu harga emas kalau dibelikan kambing itu kurang lebih sama nilainya atau nominalnya dengan harga kambing yang sekarang. Seperti itu. Ini kenapa kita perlu berbisnis? Kenapa kita perlu banyak uang? Itu di sini, kawan-kawan. Ya, dan sebagian besar di antara kita banyak yang tidak tahu tentang ini. Ya, oke, kita lanjut. Nah, seperti yang kita bahas di Kulwa juga, ini ada waspada bisnis. Ya, kita tidak perlu untuk praktek sendiri dalam berbisnis. Cukup belajar dari pengalaman dan kegagalan orang lain. Nah, ada beberapa kesalahan dalam berbisnis. Ada 7 poin ini. Ya, kalau kemudian coba untuk dituliskan begitu.
Yang pertama adalah tidak punya ilmunya, atau kebalik ya, ini tidak punya mentor. Saya menulisnya kebalik nih kayaknya penjelasannya. Oke, kita lihat. Tidak punya mentor, ya, tidak punya guru, ya. Eh, Kalau kita belajar dari apa namanya? Kita sebagai muslim belajar dari Al-Qur'an tahu akan kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah seorang mentor. Beliau sabar, beliau tekun, ya, dan dekat dengan Tuhannya. Nah, kurang lebih mentor itu yang diperlukan seperti itu. Mentor yang diperlukan, ya, untuk kita itu paling tidak ada tiga. Yang pertama adalah mentor spiritual. Mentor spiritual atau guru spiritual. Ini penting untuk tidak hanya untuk ibadah kita, tapi untuk bisnis kita. Apakah bisnis ini dibenarkan atau tidak? Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena nanti ketika kemudian kita meninggal, ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaannya, dari mana uang itu kamu belanjakan, kamu dapatkan, dan kemana uang itu akan kamu belanjakan. Jadi ini sangat penting, kawan-kawan. Selama ini mungkin ketika kita belajar tentang ilmu bisnis, itu adalah omset, omset, omset. Spiritualnya kurang. Kemudian yang kedua adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan ini penting juga. Kenapa? Karena di dalam ilmu bisnis itu tidak hanya expert yang diperlukan, tetapi perlu ilmu kehidupan. Jadi kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, itu ada kesiapan mental kita untuk bangkit. Begitu. Ada kesiapan untuk bangkit. Saya kemarin ketemu dengan seorang teman, ya, bisnisnya luar biasa, miliaran, ya. Kemudian ternyata, ya, miliaran itu beberapa kali fase yang beliau lakukan atau beliau alami. Sempat bangkrut beberapa kali. Dan ini tidak mungkin bisa bagi kita untuk bangkit kembali kalau kemudian kita tidak siap. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah expertnya. Kita perlu seorang expert, seorang yang ahli di bidangnya. Maka penting untuk belajar. Dan bahkan mungkin kalau sekarang itu ilmu itu di mana-mana bisa, ya, kita dapatkan, termasuk di online. Gitu. Guru kita banyak. Akhirnya. Mungkin kalau guru secara diakui secara offline ya tadi. Tapi kalau kemudian guru secara online ini, Masya Allah banyak banget. Ya. Mungkin ada yang tidak diakui atau mungkin tidak dinyatakan begitu. Nah, jadi yang pertama ini penting untuk kita punya guru. Paling tidak ada satu panduan, satu acuan. Kawan-kawan tidak harus menjadikan kami sebagai mentor, tapi ya saran kami silakan cari guru yang kira-kira sesuai dengan spiritualnya, kehidupannya, dan expertnya. Kemudian yang kedua, ini kebalik ya. Yang kedua adalah ilmu. Nah, ilmu ini penting, teman-teman. Ya, ilmu itu penting. eh, Terutama tentang ilmu apa? Ilmu tentang spiritual. Spiritual tadi adalah ilmu halal haram dan sah batalnya. Ya, sah batal. Al ilmu qoblal amal. Al ilmu sebelum beramal. Yang kedua adalah ilmu kehidupan, sikap mental, siap belajar, sikap, ya, siap berjuang, ya. Apapun dijalani, suka duka dijalani gitu ya. Suka bahagia dijalani gitu ya. Kalau suka duka enggak mau. Suka bahagia dijalani, kemudian selalu positif. Kemudian ilmu expert yang perlu dikuasai terlebih dulu kalau menurut saya adalah ilmu jualan. Bagaimana bisa jualan, ilmu tentang copywriting, ilmu tentang website dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga punya komunitas. Ini penting, komunitas untuk saling mengingatkan, untuk saling support, saling dukung, saling mendengar, ya. Kemudian yang berikutnya saling bantu. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya tidak ngerti tentang link Mas atau affiliate itu apa Mas. Nah, itu perlu keterampilan, perlu skill yang di sana yang perlu diasah seperti itu. Kemudian yang ke berikutnya, yang keempat, ya, selama ini ketika kemudian kita berbisnis, saya melihat, kami melihat itu ada beberapa, ya, ciri khas, ya, ikut-ikutan. Ya, ini contoh ya. Kalau
ada pebisnis kepala Melo, mohon maaf ya. Ya, ini biasanya musiman, ikutan tren, dan perlu memahami dari hulu sampai hilir. Tapi kalau teman-teman itu bisa dan mengerti dari hulu dan sampai hilirnya, monggo silakan. Ini kita tidak dibatasi ya teman-teman, tapi jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan aja, musiman atau ikut-ikutan FOMO, ya. Tapi perlu mengetahui. Karena juga ada kawan saya di Banjarmasin itu mengerti tentang dari hulu hilirnya sehingga kemudian beliau itu sukses di dalam bisnis ini, ya. Bahkan kemudian bisa buka cabang banyak juga itu. Tapi eh, perlu skill ya, perlu skill gitu. Kemarin juga sempat ketemu kami ngobrol-ngobrol tentang hal ini. Ya, tapi sekali lagi ini perlu perlu ilmu ya. Kawan-kawan perlu ilmu, jangan ikut-ikutan. Karena sekarang yang ini itu nggak ada. Yang malah justru banyak itu adalah teh ya, teh. Kemudian yang berikutnya ya, kawan-kawan kesalahan dalam berbisnis adalah jangan ada niatan bahwa supaya keren ya. Akhirnya apa? Kemudian contoh bisnisnya apa? Kafe, restoran, ya, butik, otomotif. Ini perlu ilmu juga, kawan-kawan. Ya, perlu ilmu juga. Dan eh, biasanya modalnya banyak, ya, tidak sedikit, ya. Sedangkan kita mungkin modalnya terbatas, misalnya. Nah, itu jangan sampai kemudian berbisnis yang seperti ini, karena manajemennya itu banyak, ya. Misalnya, kalau kemudian kita mau berbisnis kafe yang modelnya kayak gini, gitu ya, itu paling tidak perlu modal itu sekitar 1 M. Renovasinya, sewa tahunannya. Sewa tahunan kalau di Tangerang mungkin nilainya enggak segini ya. Ini 45 sampai 70 juta tahunnya. Ya, karena ini standar di tempat kita ya. Kemudian ada interior cafe, kemudian alatnya, belum gaji karyawan, bahkan ada premannya yang harus dibayar. Jadi kalau kemudian mau kelihatan keren ya keren gitu ya. Mungkin otomotif, kafe, saya pebisnis. Tetapi luar biasa ini modalnya. Dan kalau kita berbicara tentang modal, pasti kawan-kawan akan berpikir kapan balik modalnya, begitu kan? Kemudian yang berikutnya, yang keenam, maunya instan. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Ya, kalau misalnya modalnya besar 1 M, 100 juta, ya, berapa tahun balik modalnya? Itu yang perlu kita pikirkan. Ini bukan tentang satu motivasi ya, bahwa bisnis itu belum jalan kok sudah dipikirkan balik modalnya. Bukan seperti itu, teman-teman. Tetapi kita perlu untuk mengukur. Ya, berarti kalau misalkan modal kita itu 100 juta atau 1 M, berarti mingguan kita atau bulanan kita itu perlu menghasilkan berapa. Itu harus diukur supaya kemudian kita bisa mantau. Kalau misalkan modal 100 juta itu paling tidak, oh 5 tahun yang akan datang baru kembali. Begitu. Ya, ini bukan untuk apa namanya demotivasi bukan, tetapi dalam rangka untuk menghitung dan memperkirakan. Sehingga kalau kemudian tidak mampu dalam waktu 5 tahun, apa yang harusnya dilakukan? Seperti itu. Nah, saran kami fokus pada modal yang kita miliki. Ya, kemudian ada produknya. Ya, ada produknya. Kalau bisa dihindari untuk memproduksi dulu, karena kita masih pemula. Ya, teman-teman masih pemula. Kami juga masih pemula. Kemudian cek juga kualitasnya. Kualitasnya bagus nggak? Kemudian yang keempat, fokus dalam penawaran saja kalau bisa ya, sehingga fokus mengerjakan satu dulu. Karena ini ujung tombaknya bisnis itu adalah penawaran. Kalau tidak ditawarkan, maka bisnis juga tidak akan pernah diketahui. Kemudian yang kelima adalah kalau bisa konsisten selama kurang lebih 2 tahun di awal saja. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, hati-hati dalam berbisnis yang sudah tidak up to date, ya, yang ketinggalan. Ya, contohnya adalah bisnis pulsa. Ini bahaya teman-teman, ya, karena modalnya besar. Untuk berbisnis pulsa, untuk berbisnis voucher itu kita perlu modal besar.
Kemudian margin tipis, ya marginnya tipis. Kita mungkin modal 100.000 itu kembali apa modal yang diperlukan ya mungkin 97 begitu. Jadi perlu modal besar, marginnya tipis, resiko diutang, ya. Kemudian eh, saat ini bukan momen yang tepat. Saya dulu termasuk konsultan untuk outlet pulsa, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semuanya itu punya modal 10 juta, itu nggak jadi. Ini nggak jadi apa-apa. Karena untuk voucher pulsa sendiri itu ya banyaknya eh, jenisnya banyak banget. Ya. Misalnya ada berapa operator gitu kan. Ada tiga misalkan. Indosat, ya, SL, Telkomsel misalkan seperti itu. Itu perlu modal kawan-kawan. Masing-masing itu jualan voucher misalkan. Vouchernya yang mana? Ya, 10.000, 25 kita mau nyetok berapa? Itu sudah modalnya cukup besar. Hindari yang bisnis yang seperti ini. Ya, kemudian persaingan modern market juga besar, banyak banget. Jadi tantangannya seperti itu. Kalau dulu di tahun 2010-an itu ada yang namanya area cluster. Sehingga ketika kemudian saya jualan ke Banyuwangi itu nggak bisa. Jualan pulsa ke Banyuwangi itu nggak bisa. Karena ada cluster, dibatasi. Tapi kalau sekarang itu nggak terlalu seperti itu. Kita mau pulsanya, servernya di mana itu masih bisa. Saya dulu punya server pulsa, teman-teman. Waktu masih bisnis di Tulungagung itu punya server pulsa, gitu. Jadi tahu tentang seluk-beluk pulsa. Nah, kemudian yang terakhir, kita sudah terakhir ya ternyata, Masya Allah. Yang terakhir itu adalah tahapan bisnis. Kunci sukses dalam membangun bisnis ini ada tahapannya. Ya, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah modal. Ingat, bisnis itu dalam rangka untuk menambah income, bukan pengeluaran baru, bukan menjadikan pengeluaran baru. Jadi tetap diperhitungkan untuk berapa BEP-nya. Ini penting untuk kemudian difahami ya, teman-teman, agar kemudian apa namanya jelas gitu. Kemudian yang berikutnya, produknya laris, sudah jangan tawar yang ini ya. Kalau bisa, itu produknya adalah produk yang laris. Ya, kawan kita mungkin saat ini peluang bisnis itu banyak banget, ya. Bahkan termasuk yang tadi diceritakan oleh eh, Mas Darmawan itu banyak banget. Nih ya. Tanyanya adalah produknya laris nggak? Banyak yang nyari nggak? Gitu. Kenapa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan market, teman-teman. Berhubungan dengan calon pembeli kita. Jadi enak itu kalau kemudian kita punya produk, itu market yang nyari, kan kita yang nyari market. Setuju ya? Jadi ada yang nyari memang. Kalau kita perlu edukasi, kita perlu menjelaskan, itu berarti memang perlu upaya, perlu effort yang lebih banyak gitu. Nah, ini harus difahami tentang produknya, ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jualannya? Ini bukan jalannya ya, tapi bagaimana jualannya. Terkadang begini, ketika ada orang yang ngajakin bisnis kepada kita, ayo kita berbisnis yuk, ikutan yuk, gitu. Nah, beliau itu personal brandingnya bagus, kemudian bisa jualan, ya, kemudian skill komunikasi public speakingnya sudah hebat, ya. Kita kira-kira bisa nggak seperti beliau? Oke, beliau bisa menghasilkan satu bulan misalkan 100 juta. Tapi kalau kemudian kita menjadi timnya, kira-kira bisa nggak? Ada nggak cara agar kemudian walaupun kita personal branding tidak begitu dikenal oleh orang, tetapi tetap bisa jualan? Bisa nggak seperti itu? Ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Karena
kayak personal branding, cara jualan, nulis copywriting dan seterusnya itu tetap kita perlukan suatu saat nanti. Tetapi kita saat ini perlu untuk start cepat, perlu semat. Yang penting menghasilkan, begitu kan? Setuju ya? Nah, itu yang perlu untuk kemudian kita pertimbangkan. Jadi tahapannya modalnya besar nggak? Ya, kalau modal 5 juta, kalau misalkan ada orang nawarin kita, yuk berbisnis, satu nawarin modal 5 juta, yang satu nawarin modal 500.000, kira-kira pilih yang mana? Kalau menurut saya lebih ke 500.000. Kenapa? Karena yang 500.000 ini kemampuan beli masyarakat relatif lebih mampu. Artinya market itu lebih banyak, orangnya itu lebih banyak gitu. Tapi kalau ada produk harganya 10.000, ya tentu masyarakat akan lebih banyak lagi yang mampu. Masa mengeluarkan uang 10.000 aja nggak mampu kan gitu. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian saya ulang lagi, produknya laris nggak? Banyak yang nyari nggak? Kalau nggak laris, paling tidak banyak yang nyari gitu. Dan yang berikutnya, kita nanti ketika gabung atau kemudian kita mau jalan bisnisnya bisa nggak dalam waktu cepat untuk belajarnya gitu, bisa menjalankannya seperti itu. Dan tentu halal haram tadi tetap harus dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian kita sudah jauh-jauh, sudah belajar tentang marketing, sudah belajar macam-macam, tapi ternyata dari status hukumnya tidak halal gitu. Jadi itu ya kawan-kawan, tiga tahapan bisnis dan mungkin materi kita sudah. Nah, saya mengusulkan bagi teman-teman semuanya yang ada di pertemuan kali ini untuk memahami bisnis ini. Ya, kalau bisa bisnis itu yang bisnis tren. Bisnis tren itu apa? Bisnis yang saat ini itu perumpamannya seperti naik lift. Jadi sedang naik, sedang menanjak. Itu sedang menanjak atau sedang naik kendaraan. Jadi kalau kita itu dari Surabaya mau ke Jakarta, itu akan lebih cepat kalau kita naik kendaraan. Nah, kendaraan ini model apa? Kendaraan darat, kendaraan laut, atau kendaraan udara? Mana yang mau dinaiki gitu. Nah, dalam memperhatikan bisnis tren ini paling tidak yang perlu kita simak berikutnya adalah paling banyak dicari nggak? Dicari banyak orang. Yang kedua, modalnya kalau bisa terjangkau dulu gitu. Jadi kita belajar, bisa belajar walaupun modalnya tidak terlalu besar gitu. Kemudian yang berikutnya kita upayakan agar fokus pada penawaran dan produksi. Ya, contoh misalkan kita tentang bisnis kecantikan misalkan, ya lebih baik kita apa menjualkan saja, jangan memproduksi dulu. Mungkin kualitas sabun kita itu bagus, atau mungkin kualitas dari produk eh, bedak kita itu bagus. Tetapi kalau menurut saya jangan produksi dulu. Kenapa? Ya, karena lebih baik kita itu tahu market dulu, tahu pasarnya dulu, baru kemudian memproduksi. Ya, dan di sini saya banyak belajar kawan-kawan. Sudah membuat produk, tetapi ya market ternyata kurang menyerap. Jadi lebih baik fokus pada penawaran. Ya, bahkan kalau kemudian cerita Zoom kita ini ya ada sahabat-sahabat yang pengen ngobrol dan bisa menyampaikan di depan Zoom begini, saya lebih suka ya, lebih suka pada penawaran. Tapi sistem komisinya seperti saya gitu ya. Seperti kuadran bisnis yang besar gitu. Ya kalau enggak seperti kuadran bisnis saya sudah terlalu banyak kawan-kawan ngikuti hal-hal yang model begini dan komisinya begitu lagi gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya diajari cara penawarannya. Ya, bukan sekedar personal branding tadi. Ya, bukan sekedar personal branding. Jadi bisnis itu kalau menurut saya itu bukan pada seseorang yang bergabung di dalam bisnis kita. Mungkin misalkan ada Ustadz Abdus Somad gabung dengan bisnis kita, ya. Kalau bagi saya mohon maaf ya, itu so what, so what gitu loh. Karena apa? Karena tidak secara otomatis berpengaruh pada omset saya.
Kecuali kalau kemudian ada Ya, omset nasional misalkan, saya baru mempertimbangkan. Tetapi kalau nggak ada, ya, ya itu hanya sekedar nama besar gitu. Belum tentu orang itu langsung bisa eh, mau ditawari tentang produk kita gitu. Jadi semoga dengan begitu hasilnya semakin cepat gitu. Ya, itu kawan-kawan yang bisa kita bagikan pada malam hari ini. Jadi eh, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan silakan, boleh open mic, open cam juga boleh kalau kita mau diskusi tentang affiliate-nya sendiri. Insya Allah kita sambung ya, akan kita perjelas, kita perdetail di hari Jumat malam, Insya Allah. Jadi paling tidak hari ini kita belajar tentang fundamental dalam berbisnis. Jangan sampai kemudian kita berbisnis modal banyak, ya, ternyata produk kita juga masih numpuk gitu ya, nggak bisa menjual. Saya itu kadang kasihan kepada kawan-kawan kita, ya, produknya belum keluar gitu ya. Sedangkan masa expirednya terus akan berkurang, akan habis gitu. Nah, di kesempatan kali ini kita Quadrant Business sedang membuka kelasnya. Kelas namanya Affiliate Income Hack. Kelas ini eh, berdasarkan pengalaman saya ketika belajar tentang affiliate. Jadi praktis tentang affiliate. Nah, di sini Bapak Ibu lebih bisa belajar lebih mendalam tentang affiliate itu bagaimana dan seterusnya. Ya, kita sama-sama affiliate-nya, tapi di kuadran bisnis juga komisinya lebih besar dan insya Allah kita mudah. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang ini, tapi nanti kalau misalnya kawan-kawan mau praktek juga boleh. Ya, kita ngulik ke website ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan bisa improve terus sehingga kemudian lebih mudah. Ya, dan qadarullah ya, eh, sekitar 2 hari ini sedang update besar-besaran. Jadi ada beberapa yang dirombak. Nah, kalau misalkan nanti hitung-hitungan komisi, teman-teman bisa dapatkan komisi 75%. Di mana sekarang affiliate yang bisa ngasih komisi sebesar itu? Ya. Nah, ada 3 modul yang nanti akan dipelajari di dalam course ini. Yang pertama adalah fundamental. Kita akan belajar tentang bagaimana menetapkan goal setting. Ya, belajar untuk mendapatkan penghasilan yang besar itu bagaimana sih? Kemudian kelebihan bisnis affiliate dibandingkan yang lain. Kemudian halal haram bisnis affiliate. Boleh nggak sih sebenarnya bisnis affiliate itu? Yang tidak dibolehkan yang seperti apa? Itu yang dibolehkan seperti apa? Kemudian belajar tentang buyer persona. Buyer persona ini penting banget untuk nanti eh, digunakan untuk calon pembeli. Jadi ketika kawan-kawan atau Bapak Ibu belajar tentang buyer persona, itu bisa digunakan untuk saat ini misalkan sedang berbisnis ya, dengan bisnisnya itu insya Allah bisa dipraktekkan. Kawan-kawan Bapak Ibu bisa mengetahui, oh kira-kira pembeli saya itu oh gitu toh. Ciri khasnya begini. Dan ini penting karena ini nanti akan menentukan konversi. Konversinya itu dibayar persona ini. Gitu. Kita mau maksa untuk bisnis. Tapi market kita itu bukan market bisnis, marketnya emak-emak. Gitu ya. Mungkin akan lebih tepat untuk dijuali daster, misalkan. Karena mereka bisa jadi lebih butuh daster daripada ilmu bisnis. Begitu. Nah, ini penting banget untuk dipelajari. Atau misalkan ternyata produk apa namanya marketnya Bapak Ibu itu bukan eh, apa namanya anak muda yang sedang cari penampilan, ya, tetapi adalah mereka-mereka yang sedang kena gangguan yang namanya apa radikal bebas misalnya begitu, ya mudah cepat lelah dan seterusnya. Ini penting banget untuk mengetahui hal itu. Dan mungkin bisa jadi Bapak Ibu juga sudah pernah belajar, tapi kita ada beberapa hal yang lebih spesifik di sini. Kemudian yang berikutnya tentang mendapatkan income besarnya. Jadi strateginya bagaimana?
ya kita bisa belajar tentang bagaimana pelanggan kita itu bisa bagaimana kita bisa cuan berkali-kali dari affiliate dan bahkan bagaimana caranya kita bisa double passive income. Jadi saya termasuk pengagum passive income, tetapi selama ini ketika kemudian belajar tentang passive income biasanya terbentur tentang halal dan haram. Oh ternyata ya seperti tidak boleh gitu ya. Karena saya punya guru juga, seorang mentor juga. Ketika kemudian penghasilan beliau itu sudah puluhan juta, beliau keluar dari perusahaan itu. Gitu ya. Karena menurut beliau ternyata itu terjadi transaksi yang tidak dibenarkan oleh Islam. Begitu. Ini standarnya Islam ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, bisa juga dipakai untuk eh, kawan-kawan yang beragama lain. Kemudian, nih, berapa kelasnya harganya? Saya jualan, teman. Harganya sekitar segini. Ya, 300.000 ini harga normal dan kesempatan bagi teman-teman yang malam hari ini gabung, ya. Kita baru buka ya, ini kelas pertama, kelas perdana 99.000 untuk 8 orang. Tapi insya Allah bisa lah. Ya, seperti itu. Nah, apa yang didapat nanti akan kami bagikan tool WA gratis ya, bisa dipakai selama 30 hari ya. Dan toolnya ada dua, bukan cuma satu tapi dua. Silahkan dipakai. Yang satu ini bisa dipakai 30 hari ya. 30 hari itu bisa digunakan macam-macam. Digunakan macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya ini webbase ya. Webbase itu bisa dipakai di laptop, bisa dipakai di handphone. Kemudian yang berikutnya juga ada tool juga. Tool ini bisa digunakan untuk promosi 24 jam 7 hari. Maksudnya bagaimana, Mas? Maksudnya Bapak Ibu teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain. Dia yang kerja 24 jam 7 hari. Dia yang kerja. Dia belusuan ke grup-grup. Nanti kita ajari caranya, teknik menggunakannya. Kemudian dia akan promosi terus ya selama 24 jam. Kita tinggal tidur pun teman-teman ke mana saja kerja misalnya Mas Darmawan tadi kerja ya di kantornya itu tetap bisa jalan. Dia jalan, tinggal kita pantau gitu ya. Apakah dia jalan ataukah kemudian berhenti? Mungkin berhentinya ketika sedang lockout gitu ya. Sedang lockout nanti dikonekkan lagi insya Allah bisa. Kemudian ada sekitar 7 ekor ya affiliate marketing umum. Maksudnya affiliate marketing di sini bisa digunakan untuk yang marketplace itu, teman-teman. Dan ini premium, khusus teman-teman yang hadir di sini. Dan tapi saya jangan dikomplain ya, karena di sini, Masya Allah, ini ada juga materi tentang affiliate yang mendatangkan traffic dari website yang eh, berbasis SEO. Itu ada juga. Jadi ada 3 ini, insya Allah akan kita bagikan untuk teman-teman. Ya, kemudian dengan membeli kelas ini, ya, teman-teman juga bisa mengikuti program affiliate-nya, ya, program affiliate. Dan ini insya Allah bisa membantu untuk melunasi hutang, menaikkan income, dan ada reward umrohnya. Dan potensi, ya, sederhananya, yang paling sederhana, paling tidak kawan-kawan bisa punya income, ya, nanti kita akan kasih hitung-hitungannya, income paling tidak itu 1 minggu, ya, itu 2 jutaan. Jadi itu insya Allah lumayan ya. 2 juta kali 4 ya, kalau salam 1 bulan itu 8 juta. 8 juta insya Allah sudah melebihi UMP atau UMR di beberapa kota di Indonesia. Tapi mungkin kalau di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta itu mungkin ya jauh, apa namanya, selisihnya tidak jauh itu. Tapi kalau di tempat kami ya gaji segitu sudah lumayan. Apalagi masih bisa kerja di tempat lain, masih bisa menjalani bisnis yang lain, masih bisa ya ngajar, masih bisa ya kesibukan kesibukan lain masih tetap
Ya, seperti biasa. Nanti full kita kita ajari tentang bagaimana cara menjalankan affiliate-nya. Kemudian yang berikutnya, nah, spesial bagi teman-teman yang siap untuk belajar bareng yang lebih detail, nanti kita akan kasih bonus tambahan, ya, bonus untuk cepet-cepetan. Ini ada sekitar 75 e-course yang kawan-kawan bisa pelajari. Ada mahir website, mahir affiliate, ada juga di sini affiliate, ada email, ada telegram, macam-macam. Sampai 75. Ini slide-nya cuma 15 yang kita tampilkan, tapi insya Allah 75 totalnya. Jadi ada Facebook Ad, ada ya lead, ya, ada landing page, ada copywriting, ada membershipnya, macam-macam. Ini kalau mau online full di sini kawan-kawan tinggal nonton. Jadi tinggal pelajari, ditonton, oh seperti itu caranya. Mau memanfaatkan Telegram juga bisa. Kemudian untuk WA, jago WA juga ada. Jadi ini kita kasih linknya nanti untuk kawan-kawan yang join pada malam hari ini, ya bisa mendapatkan link aksesnya begitu. Jadi bonusnya kurang lebih begitu, teman-teman. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita bagikan di kesempatan kali ini. Ya, ada 75, ini cuma 15, jadi ada seharusnya slide-nya nambah 3 lagi. Tapi insya Allah ini ada. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau mau ada yang mau didiskusikan, yuk kita ngobrol-ngobrol. Silahkan.